Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Hari ini kita telah memasuki awal pekan dan kita akan memulai segala aktivitas dalam minggu ini. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita dan melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Dan tentunya setiap kita pun harus mau belajar di dalam firman Tuhan, karena memang hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber pengetahuan bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan nafas kehidupan, hari baru bagi kami. Dan kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pengetahuan dan hikmat bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan lebih baik, dengan penuh kekuatan dan pengharapan. Karena itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 13 Januari 2025 tertulis dalam kitab Daniel 10 ayat 19. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Rohuhut hatana madok, unang homa biar, ale bawa hasudungan, dame madiho, pos maroham, pir matodim. Jadi ujo makatai ibanat wau, dapotan gogo maau, lau sudok ma, atong didok tuaku mahatana, ainunga dipargogoi ho au. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah hidup Daniel patutlah kita teladani. Di dalam keberimanannya yang teguh kepada Tuhan, ia pun melewati masa kesulitan. Dia mengalami penderitaan bersama-sama dengan bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Padahal sesungguhnya Daniel orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan mengizinkan dia mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, penindasan di dalam pembuangan itu. Tetapi sekalipun ia mengalami kepahitan, penderitaan yang mendalam di pembuangan Babel, tidak membuat Daniel meninggalkan Tuhan. Tidak membuat Daniel melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidupnya. Tetapi di sanalah dia menyaksikan imannya yang kuat, imannya yang teguh, dan tetap setia. Sehingga banyak sekali peristiwa yang dilewati oleh Daniel dan dia mendapatkan mukjizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Tentu penderitaan ini adalah menjadi bagian pergumulannya. Pergumulan bangsa itu adalah juga bagian dari penderitaannya. Sebab itulah Daniel memohon, berdoa kepada Tuhan, dan di dalam kekusukan doanya pun dia melakukan suatu ritual yang menunjukkan ketaatan, kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah. Di masa-masa kesulitan itu, di masa-masa penderitaan itu, Daniel terus mencari hikmat, mencari pengertian apa maksud Tuhan, seperti apa rencana Allah ke depan di dalam kehidupannya.
Daniel rindu sekali mendapatkan hikmat Allah untuk dapat memahami apa yang sedang terjadi dan bahkan apa yang akan terjadi ke depan. Kerinduan inilah yang membuat dia ingin tahu seperti apa Tuhan menjadikan masa depannya dan seperti apa Tuhan menjadikan masa depan bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mencari hikmat Allah, Daniel berpuasa, Daniel berdoa, menundukkan hati, pikiran, bahkan hidupnya ke hadirat Allah agar Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Dan ternyata di dalam perikop kita hari ini, secara khusus dalam kitab Daniel pasal 10 ini, Tuhan menampakkan diri dan menunjukkan kasih-Nya kepada Daniel melalui penampakan malaikat kepada Daniel itu. Dan percakapan itu terjadi sehingga membuat Daniel kuat dan dapat melihat segala yang baik, segala yang besar dalam rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu mengalami pergumulan, kesulitan hidup tidak terjadi pada orang-orang tertentu saja, tetapi semua kita, setiap yang bernafas, manusia yang masih hidup, tentu pergumulan, kesusahan, kesulitan akan datang silih berganti. Dan disinilah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, iman kita diuji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Allah melawat Daniel di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya, yakin dan percayalah, Dia Allah yang sama yang juga akan melawat kita, yang akan melihat dan ikut ambil bagian mengatasi setiap persoalan kita. Amin. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran, dari penglihatan Allah. Semua terjadi atas hidup kita adalah atas perkenanannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita terus percaya kepadanya. Dalam pergumulan Daniel, dia benar-benar serius berdoa. Dia benar-benar serius berharap kepada Tuhan. Demikianlah juga kiranya kita di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam masalah-masalah hidup kita. Marilah kita fokus dan terarah kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya, memohon pertolongan Tuhan, dan yakinlah Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong dan memberkati. Sebagaimana yang telah dikatakan kepada Daniel, itu pun akan dikatakan kepada kita. Sebagaimana apa yang telah dikerjakan kepada bangsa Israel pun akan dikerjakan kepada kita. Kita tidak boleh lagi takut di dalam kehidupan. Yakin dan percayalah, di dalam kepercayaan iman kita kepadanya, Tuhan menyediakan kebaikan-kebaikan, berkat-berkat yang mendatangkan sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita terus percaya kepada Tuhan, meletakkan kehidupan kita, membiarkan kita diatur oleh-Nya, membiarkan hidup kita diarahkan oleh Tuhan, sehingga kita dapat melewati semuanya dengan baik, dan tentu setiap kita akan menjadi pemenang di dalam perjuangan kehidupan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengertian akan arti kehidupan kami. Seberat apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tidak mau goyah. Kami akan terus teguh dan percaya sebagaimana Daniel yang tetap kuat berharap hikmat daripada-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami, beri kami hikmat untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak berputus asa, kami tidak mandele dalam hidup ini. Tapi kami tetap kuat dan terus semangat dalam pengharapan kepada-Mu. Karena kami yakin dan percaya segala yang baik, yang indah telah Engkau siapkan dan bahkan telah banyak kami terima dalam kehidupan kami. Yang baik, yang indah akan terus Engkau rancangkan dan Engkau jadikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, semua pekerjaan kami, biarlah Engkau yang menolong kami untuk melakukannya dengan baik, dan kami dapat melakukan di dalam takut akan Tuhan. Kami puji sembah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.